ya sekian untuk saya cuma mau mengingatkan saja mama anak-anak yang mau bawa sekarang ini adalah generasi penerus ya, generasi penerus mama sebagai orang tua tergantung dari keputusan mama hari ini, karena nanti di 2045 kita akan mengalami bonus demografi di mana anak-anak kita ini akan berusia 25 tahun sampai dengan usia produktif. Itu berarti mereka ini yang akan bangun tanah Papua, yang akan membangun negara kita ini. Oleh karena itu rajin bawa anak ke posyandu ini tadi. Ingat ya, setiap bulan tuh luangkan waktu bawa anak posyandu untuk diukur berat badannya, tinggi badannya, kemudian dilela, lingkar kepala, lingkar lengan atas, bagian sudah 6 bulan ke atas, karena penting sekali. Generasi ke depan harus lebih baik dari bapak sama mamanya. Kemudian yang berikutnya, perhatikan asupan makanan bergizi. Tadi Ibu Kada sudah menjelaskan tentang pemberian ASI. Kalau ada yang sudah usia sekolah di rumah, pagi-pagi wajib untuk sarapan pagi, karena saya Bunda PAUD Kota, turun ke PAUD, ada beberapa anak yang mengaku bahwa orang tuanya tidak masak di rumah. Ada anak-anak yang makan nasi garam saja, ada anak-anak yang makan nasi kecap, ada anak-anak ketika orang tuanya hadir juga untuk dampingi anaknya, saya panggil, kenapa tidak masak? Katanya kesiangan. Wah, nah, di sini juga ada anak Tanti, kenapa rajin? Supaya kita bisa tahu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Karena tugas dari kepala daerah itu ada memecahkan 3 masalah. Masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrim, dan juga inflasi. Yang kita fokusin adalah stuntingnya ini. Ketika rajin-rajin ke posyandu, maka para kader, kemudian dokter, perawat mereka bisa tahu kondisi fisik kesehatan anak-anak kita. Apa yang harus dilakukan, misalkan karena status gizinya kurang atau buruk, bisa ditindaklanjuti, atau bahkan anak stunting yang punya penyakit penyerta itu bisa dideteksi dan ditindaklanjuti ke rumah sakit puskesmas dulu, kemudian ke rumah sakit gitu ya. Ya. Tergantung dari siapa. Kalau anak-anak kita sehat, ya kita orang tuanya nih. Mama, bukan mama saja, bapak juga bilang sama bapak. Itu tadi ada satu bapak yang antar mamanya. Tapi punya suami tadi bilang. Ya? Ada ini ya. Terima kasih banyak ya bapak-bapak yang sudah datang antar mama, antar anak ya ini. Kita bikin apa juga ada sama bapak juga ya nanti. Iya, karena tugas untuk membesarkan anak itu bukan mama punya tugas sendiri. Betul ya? Betul. Tapi bapak juga. Bapak juga jaga anak sama anak ini sama-sama. Berkembangnya sama-sama bapak mama. Dan edukasi juga semua keluarga yang tinggal di rumah, karena sudah besar, usia 2 tahun dan lain-lain. Karena kita tinggal di high tech, zaman yang sudah teknologi maju, handphone itu tolong gini ya, diproteksi, kemudian diberikan waktu atau diproteksi kapan anak harus bermain, kapan anak harus belajar dan lain sebagainya. Dan dari sejak dini dibangun kemampuan fondasi anak untuk anak usia 2 sampai 5 tahun atau 6 tahun yang persiapan masa sekolah. Apa saja kemampuan fondasinya? Yang pertama itu dari sekarang nih, kecil-kecil ini dilatih bagaimana berdoa, nilai agamanya, budi pekertinya itu dilatih, dibangun dari sekarang ini. Karena usia 0 sampai 8 tahun itu fase tumbuh kembang anak itu sama, dia tidak berbeda satu dengan yang lain, sama. Baik dari sebelum sekolah, kemudian pada saat sekolah di satuan PAUD sampai di SD kelas kedua SD. Nah itu ada kebijakan dari pemerintah pusat di Kementerian Belajar, yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan. Oleh karena itu kemampuan fondasi ini dibangun dari sekarang. Diajarkan berdoa ya di rumah. Dari sekarang bahkan dari dalam perut juga diedukasi. Coba dengar lagu-lagu Mozart, lagu-lagu Beethoven, kemudian lagu-lagu lain sebagainya dan lain sebagainya untuk membangkitkan intelijensinya. Karena ketika dalam perut, mama bisa perut, kemudian mendengarkan lagu-lagu seperti lagu klasik, Mozart, Beethoven, nah itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di dalam
bayi. Coba dia dipraktekkan. Dalam perut sudah diedukasi mamanya sudah edukasi. Ada cerita. Bahkan setelah lahir dan pada masa pertumbuhan yang tadi dari 0 kan tadi saya bilang 0 sampai 8 tahun. Setelah lewat dari 8 tahun mama mau bentuk anaknya susahnya nggak bisa. Akhirnya anak berontak, tidak dengan orang tua. Jadi usia 0 sampai 8 tahun sekarang ini mulai lagi mau posyandu masih banyak. Kemudian dibangun kemampuan fondasi tadi baru pertama ya, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ajak anak berdoa sesuai dengan agama kepercayaan. Sebelum makan, pada saat mau tidur dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah kematangan emosinya. Anak tahu minta maaf. Kemudian anak berani bertanya sama mama, bapak, mama ini apa ya? Ini apa ya? Berarti anak punya kematangan emosi. Kemudian ada lagi kematangan kognitif, literasi, numerasi. Saya coba tes ini, saya langsung eksperimen. Dari kematangan literasi, numerasi, karena biasanya orang tua beranggapan bahwa anak saya belum bisa tahu baca tulis itu, saya nggak kasih sekolah. Padahal salah itu ya. Tapi kemampuan literasi, numerasi dapat dibangun seperti yang saya contoh tadi. Ini warna apa? Kakak pegang apa? Kakak pegang apa? Tasmu warna apa? Oh, warna merah. Nah, dari kematangan kognitifnya sudah terbangun, dari literasinya, numerasinya ada berapa nak? Kakak pegang berapa? Tasnya ada berapa? Nah, 1. Itu artinya kematangan kognitif dari siapa namanya? Siapa? Icel. Sudah terbangun. Dia tahu bahwa yang dia pegang itu adalah tas. Dia tahu ada jumlahnya 1. Dia tahu warnanya merah walaupun belum bisa tulis merah. Kemudian kalau kita lihat lagi anak-anak pintar oleh karena keputusan bijak dari orang tua untuk membuatkan hal kayak gitu. Kemudian ada juga menciptakan pembekalan belajar yang positif baik di rumah maupun di sekolah untuk anak-anak yang sudah sekolah. Tapi yang saya tekankan di sini karena masih belum usia sekolah, di rumah dibangun edukasi juga sama anggota keluarga yang lainnya. Kemudian ada juga perilaku hidup bersih dan sehat. Kukunya bersih, rajin mandi, ini dimandikan dong. Nah itu mulai dilatih dari sekarang. Iya. Kalau tidak dilatih kapan lagi? Kan nggak bisa toh. Terus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari keterampilan sosial dan bahasa. Contoh, udah paut karena biasa jalan-jalan sudah makan hari ini. Pagi makan ikan. Benar atau tidak itu? Salah ya. Saya tadi pagi makan ikan dibangun kemampuan fondasi dari rumah. Jangan mama bilang minum cucu, jangan. Oh sini nak, mama kasih cucu dulu. Salah itu ya. Cucu dengan susu berbeda. Cucu artinya adalah apa cucu. Iya cucu. Oh, iya. Berarti kita semua harus sepertinya bicara yang benar gitu ya. Benar. Sesuai dengan apa Iya. yang kita Jadi bicara yang benar, dibangun dari sekarang ini. Ya. Keterampilan bahasa dan sosial dibangun dari sekarang. Bagaimana orang tua, bapak mama berinteraksi dengan anak. Contoh, meja makan. Toh tadi Bunda Paul bilang kan, saya bilang bahwa coba bangun komunikasi di rumah, siapkan makanan yang bergizi, beragam, berimbang, aman, yang sederhana tapi sehat. Pada saat di meja makan interaksi, itu kemampuan fondasi. Mama tanya anak, oh hari ini bagaimana pelajarannya? Atau hari ini kakak main apa? Oh hari ini ke posyandu ya? Dan dia berinteraksi. Bapak juga berinteraksi, saling interaksi satu dengan yang lain. Itu untuk membangun keterampilan sosialnya. Kemudian dengan sesama, teman yang lainnya sebaya. Dan bahasa ini, ya tadi, ajarkan aja bilang, oh mama kasih bobo, adik dulu ya. Memang biasanya kita pakai kata bobo, sayang, cucu, apalagi itan, Mam. banyak ya mam Ya. dulu ya, salah itu ya. Iya, jadi bisa ya mama ya, diedukasi dari sekarang ya. Kalau punya 6 kemampuan fondasi itu saya yakin dan percaya nih ke depannya pribadi-pribadi ini anak-anak kita semuanya ini menjadi pribadi yang integritas, yang berkualitas, yang lebih baik dari dia punya bapak sama mama di hari ini. Jadi keputusannya dari mama dan terima kasih banyak karena partisipasi mama di sini sangat bagus. Jangan datang hanya karena vitamin A ya, baru datang ya. Biasanya memang gitu hampir di semua hampir di semua posyandu itu kebanyakan grafiknya akan tinggi sekali pelayanannya pada saat ini. Vitamin A di bulan Februari sama Oktober. Agustus ya. Itu pasti tinggi grafiknya. Setelah itu sudah turun tikan. Bisa.
bisa seperti itu ya, komitmen dari dalam diri mama untuk memutuskan konsepnya anak harusnya rajin setiap hari ke posyandu. Bisa ya, karena untuk masa depan kita punya generasi memperbaiki keturunan agar generasinya lebih baik generasi ke depan daripada kita orang tuanya hari ini. Begitu ya mama ya, terima kasih banyak ibu-ibu kader, terima kasih banyak. Dan untuk ibu kader, nah ini pesan juga untuk ibu kader. Ibu kader perhatikan bagaimana cara menimbang yang benar, kemudian mengukur tinggi badan yang benar. Iya kan, kalau alatnya sudah canggih seperti itu, biasanya karena bayi bergerak, kemudian juga pengaruh menggunakan pakaian yang berat seperti jeans. Mungkin jangan pakai jeans ya, edukasi lagi nih ya, kadang-kadang kalau datang ke posyandu pakai pakaian yang ringan-ringan, jangan pakai jeans karena itu dia pemberat. Nanti berat badannya anak tidak turun karena keberatan pakaian. Itu diperhatikan. Kemudian mau berkembang itu KLS-nya itu di bawah, kemudian mungkin misalkan dari banget kader ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan selamat pelayan Ibu Kader.